Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nggih ibu-ibu semuanya? Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, yang pertama dan yang paling utama, marilah senantiasa kita memanjatkan puja dan puji syukur terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sehingga pada pagi hari ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita nikmat yang sangat luar biasa, walaupun tadi pagi sebelum subuh masih ada gerimis jemaah. Di tempat ibu gerimis nggak bu tadi pagi sebelum subuh? Apa malah belum bangun? Sudah ya, gerimis ya. Buat sebagian kalangan manusia, itu gerimis itu adalah suatu cuaca yang kurang kondusif jamaah. Sebenarnya nggak ada cuaca yang nggak kondusif. Semua cuaca itu kondusif tergantung bagaimana sudut pandang orang itu terhadap cuaca tersebut jamaah. Bagi orang yang seringkali dia keluar dari rumah, itu mungkin hujan adalah sesuatu yang nggak kondusif jamaah. Tapi bagi orang-orang kaum rebahan tuh ya, buat kayak lagi hujan, cuaca hujan itu udah cuaca yang paling kondusif buat ngapain? Tidur, tarik selimut, kemudian udah merem gitu aja ya, tanpa dia sadari udah pindah alam aja ya. Oleh sebab itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita, yang insya Allah kita sebentar lagi akan berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Tinggal menghitung hari bu, berapa hari? Ada yang 4, ada yang 5. Yang penting puasanya itu kapan? 1 Ramadan ya. Bukan 18 Februari, bukan 19 Februari ya. Mau 18 mau 19 sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Semuanya benar jamaah ya. Oleh sebab itu yang ingin kita lakukan sekarang, mungkin sebelum Ramadan itu datang, nanti insya Allah pas Ramadan kajiannya tetap berjalan. Kalau tetap berjalan insya Allah nanti Arba'in An-Nawawinya kita liburkan dulu, kita fokus tentang puasa dulu. Artinya fokus tentang puasa, nggak kita diam aja gitu ya, tapi kita benar-benar kayak bahas tentang puasa, cek hal-hal yang membatalkan atau segala sesuatu yang bisa kita bicarakan, termasuk malam Lailatul Qadar nanti kita fokuskan ketika bulan suci Ramadan. Tapi untuk sekarang berarti kita pembahasan hadis Arba'in An-Nawawi, hadis yang ke-10 ya. Karena kan hadis Arba'in An-Nawawi ada 42. Kita alhamdulillah berarti sudah 10 pekan untuk membahas tentang hadis Arba'in An-Nawawi. Baik, jamaah yang dirahmati oleh Allah, sebelum kami mulai, mari kita bersama-sama untuk membaca Sayyidul Istighfar terlebih dahulu. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Mohon maaf ibu, agak maju sedikit boleh? Biar yang belakang nanti dapat tempat juga, enggak kedinginan ya. Jazakumullah khairan. Boleh jadi cuma gara-gara ibu geser pantat doang masuk surga loh bu. Loh kok bisa Ustadz? Karena memberikan keleluasaan kepada orang lain untuk ikut serta dalam kebaikan. Baik. Kedua kalinya salawat bertangkaikan salam. Marilah kita senantiasa selalu memuji baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentu sama-sama kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah kelak, yang insya Allah kita semua juga bisa satu surga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik ibu yang kami muliakan, sudah cek toko oren? Saya cuma mancing aja gitu kan. Udah cek toko oren atau pilih-pilih baju gitu kan ya, menjelang. Jadi menjelang Ramadan itu yang dicari bukan berkah tapi baju ya.
Baik, hadis yang ke-10 kita melihat sudah punya kitabnya, sudah punya ininya, sudah punya hadisnya, sudah hafal hadisnya. Ya nggak apa-apa jemaah, kita hafalkan nanti bareng-bareng di rumah. Hadis yang ke-10, hadis Arba'in An-Nawawi, kalau dalam konteks secara bakunya itu adalah meninggalkan yang haram, ya. Tapi kalau meninggalkan yang haram, kalau dibuat judul tuh kayak kurang apa sih yang mau dibahas sebenarnya gitu kan. Tapi saya modifikasi sedikit judulnya menjadi hal-hal atau sebab terkabulnya doa seorang hamba, ya. Kalau kita lihat dari hadisnya, hadis yang ke-10 Arba'in An-Nawawi, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti hadis ini diriwayatkan siapa? Siapa yang meriwayatkan hadis ini? Abu Hurairah. Kemarin kita bahas Abu Hurairah itu siapa, Bu? Perjumpaan yang lalu baru kemarin ini loh. Ustaz, saya kan gak ikut. Sakhar, ya. Buat yang kemarin gak berangkat, gak datang, mah alhamdulillah selamat saya gitu kan. Saya selamat gitu ya. Baik, nama asli Abu Hurairah kemarin itu adalah Abdurrahman bin Sakhar. Abdurrahman bin Sakhar. Jadi Abdurrahman bin Sakhar ini dulu kenapa bisa disebut Abu Hurairah? Karena seringkali ketika itu Rasulullah melihat Abu Hurairah itu di kantongnya pasti ada sesuatu yang menonjol jemaah. Tapi nggak cuma sekedar menonjol, gerak-gerak jemaah. Ditanya sama Rasulullah, "Hai Abdurrahman bin Sakhar, itu apa yang ada di kantong kamu?" "Oh, ini kucing Rasulullah." Akhirnya sejak waktu itulah Abu Hurairah disebut atau dijuluki nama oleh Rasulullah langsung, yaitu Abu Hurairah. Makanya nama yang diberikan Rasul itu bukan menghinakan jamaah. Tapi bukan berarti orang sekarang melihara tikus berarti Abu tikus loh. Ya. Tapi yang ingin saya sampaikan, kalau Rasulullah itu ingin memanggil sahabatnya, kenapa kok dengan julukan-julukan tertentu, Bu? Karena Rasulullah tuh ingin memberikan identitas kepada orang tersebut agar dikenal oleh umat. Buktinya apa? Abu Hurairah dikasih nama Abu Hurairah itu oleh Rasul langsung, akhirnya berkah. Cuma dikasih nama bapaknya kucing tuh, ya. Tapi bayangkan keberkahan itu sampai sekarang. Orang mengatakan Abu Hurairah radhiyallahu anhu qol, bukan bapak kucing kan mengatakannya, bapak kucing berkata Rasulullah, kan aneh. Makanya Abu Hurairah. Makanya kemarin Abu Hurairah itu kita sudah berikan kisahnya bagaimana masuk ke dalam Islam itu 3 tahun sebelum Rasul wafat. Tapi kenapa paling banyak meriwayatkan? Kalau bahasa orang sekarang, zaman sekarang, kalangan para sahabat itu mereka punya profesi masing-masing jamaah. Ada yang sebagai seorang pengusaha kayak Utsman bin Affan. Ada yang pengusaha lagi kayak Abdurrahman bin Auf. Ada yang ahli memanah Sa'ad bin Abi Waqqas. Ada juga yang kelas-kelasnya kayak dosen-dosen. Salah satunya ada Bunda Aisyah. Ada juga ini jamaah yaitu Abu Hurairah. Kenapa bisa dijuluki kayak dosen? Karena paling banyak yang meriwayatkan hadis jemaah. Cuma 3 tahun bersama Nabi, sahabat lain itu mereka duduk di majelis Nabi, duduknya paling depan, rebutan, berlomba-lomba paling depan. Kalau tadi Ibu kenapa milihnya belakang, Bu? Kenapa nggak mau di depan? Tapi kalau khusus Abu Hurairah, itu dia karena nggak mau kalah dari sahabat yang lain, pengen beda dari sahabat yang lain, makanya Abu Hurairah itu nggak bisa datang duduk di paling depan bersama Nabi, tapi yang bisa dilakukan oleh Abu Hurairah nunggu di depan rumahnya jemaah, melihat oh gini lah cara jalan Nabi, cara Nabi berjalan seperti ini, cara Nabi senyum seperti ini, cara Nabi menyapa para sahabatnya seperti ini, semuanya. Oleh sebab itu kenapa? Makanya Abu Hurairah itu paling banyak meriwayatkan hadis, karena Abu Hurairah itu adalah orang yang terdekat oleh Nabi di masa-masa akhir hayatnya jemaah.
Bahkan dalam riwayat dikatakan, kemarin saya juga sudah sampaikan, Abu Hurairah itu seperti udah kayak perangko lah jemaah. Nabi, kalau ada Nabi pasti ada Abu Hurairah. Kalau di situ ada Abu Hurairah berarti ada Nabi SAW ya. Kalau orang zaman sekarang kan tergantung bestinya kan ya. Kalau ada si ini, oh berarti ada ini juga gitu kan. Lupa saya mau bayar utang kemarin, ini kemana? Wah akhirnya ketemu jamaahnya. Walaupun ketemunya di rumah makan gitu kan ya. Kan sering kali begitu. Nah, kita lihat an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala itu adalah baik. Allah itu baik dan akan menerima sesuatu yang baik, jamaah. Artinya apa? Menerima yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun." Tidak bisa dicampur adukan antara yang baik dan yang buruk. Makanya saya tanya kepada ibu, ketika kita ingin bersedekah tapi sedekahnya pakai mencuri, baik atau tidak? Yang kayak gini nggak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mohon maaf Bu, ada dalam suatu riwayat dikatakan ada seseorang yang dia melaksanakan sholat mengenakan pakaian seharga seharga 10 dirham. 1 dirhamnya dia dapatkan dengan cara yang haram, maka sholatnya tidak diterima. Coba bayangkan Bu, ibu pernah Bu mengonsumsi sesuatu yang tidak semestinya dikonsumsi, yang haram, yang syubhat. Contoh yang syubhat yang seperti apa kemarin? Samar, ya. Ibu lagi pulang ke rumah, es krim ada geletak di meja, tinggal sedikit, ibu habisin tuh. Wah, rezeki anak soleh nih, gitu. Dimakan tuh sampai habis. Ketika udah habis, adik lagi baru selesai main, pulang-pulang dicariin es krimnya. Ibu, di mana es krimnya adik? Tadi kayaknya adik taruh di atas meja. Walah, ibu kira tadi adik udah nggak mau, makanya ibu habisin. Ibu itu sok tahu banget gitu. Kalau anak zaman sekarang tuh kayak gitu jemaah ya. Asal ceplos gitu ya sama orang tua gitu. Makanya jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melihat bahwasanya dalam konteks yang pertama hadis Nabi SAW mengatakan innallaha ta'ala thayyibun. Sesungguhnya Allah itu baik dan tidak akan menerima sesuatu yang kecuali dengan yang baik. Makanya kalau kita pengen melakukan suatu kebaikan, gunakanlah cara yang baik, jemaah. Ibu pengen berdakwah, gunakanlah cara strategi yang baik, jemaah. Berdakwah kalau sampai mengganggu orang-orang di sekitarnya itu tidak baik, jemaah. Makanya tidak diperbolehkan, ya. Sonhor gimana, Bu? jedak-jeduk. Yang disetel mah lagunya Maher Zain misalnya. Tapi ganggu satu kampung, jadi nggak jadi baik jemaah. Ya. Walaupun para ulama ada yang mengatakan, sepakat jumhur mengatakan musik itu haram. Akan tetapi ada beberapa kalangan ulama, selagi musik itu baik, bisa mengantarkan seseorang itu untuk kembali kepada Allah, maka dihukumi boleh, asal tidak melalaikan. Karena orang terdahulu ketika mereka itu pengen masuk ke dalam agama Islam, kemudian Rasulullah memerintahkan untuk menghindari musik. Kenapa? Karena mohon maaf, musik itu memang tidak dibenarkan. Rasulullah SAW membenarkan syair, tapi tidak membenarkan musik, jemaah. Apa bedanya musik dengan syair? Syair itu apa? Syair itu cuma puisi-puisi yang dilantunkan, ya. Kalau musik itu yang berkaitan dengan ada jedak-jeduk dan lain sebagainya. Walaupun beberapa kalangan para ulama jumhur mengatakan haram, tapi ada beberapa ulama yang membolehkan selagi tidak melalaikan. Karena hukum asalnya, mohon maaf, ada yang pernah tanya gini, Bu, Ustadz, gitar itu haram nggak? Nah, gimana bisa gitar haram?
Gitar itu alat jamaah. Sedangkan hukum tidak bisa melekat pada alat. Coba saya tanya kepada ibu, pisau haram atau halal, Bu? Tuh kan, nggak bisa kan dihukumi kan? Pisau nggak bisa haram, bisa haram, bisa halal. Tergantung bagaimana cara menggunakan pisau tersebut. Pisau kalau digunakan untuk ngebunuh orang, ya, untuk ngancem orang, ini haram. Tapi kalau untuk motong berambang, motongin sayur, motongin daging, itu boleh. Itu pun sama jamaah. Ketika saya ditanya, apa hukumnya gitar? Loh, gitar punya hukum gimana? Gitar itu nggak punya hukum jamaah. Yang punya hukum itu seseorang yang melakukan apa dengan gitar itu, ya. Kenapa kok? Coba bayangkan, banyak orang masuk ke dalam Islam itu karena mendengar lagunya Maher Zain loh jamaah. Tahu ya Maher Zain, Ibu? Kenal Maher Zain? Saya mau minta kontaknya kalau kenal maksudnya Ibu, ya. Kok Ibu bisa kenal dari mana gitu ya? Makanya terkadang sesuatu yang baik, kalau memang itu masih ada kebolehan untuk mengajak kepada kebaikan, maka masih bisa dimaklumi, hukumnya boleh jamaah, ya, boleh, silakan. Tetapi kalau sudah sampai kepada level yang melalaikan, maka itu menjadi haram. Kenapa kok zaman dulu Rasulullah mengharamkan beberapa, bukan semua alat musik ya, beberapa alat musik? Karena sebagian di antara alat musik yang mereka lakukan dengan alat musik itu, mereka itu melalaikan sholat jamaah. Oh, kedumbengan terus, mereka bermain musik, bernyanyi-nyanyi, sampai pada akhirnya mereka lupa untuk sholat. Mereka lupa untuk baca Al-Quran. Padahal mohon maaf, Al-Quran dan musik itu tidak bisa dicampur adukkan, Bu. Seseorang yang terkadang dia lebih mengutamakan musik daripada Quran, biasanya hafalannya lupa, ngeblank semuanya jemaah. Dan itu saya rasakan sendiri, Bu. Saya pernah loh, ya. Padahal tuh ayatnya tuh simple banget tuh. Kemarin tuh kayaknya saya lupa kan. Kemarin saya lupa, kalau ada ibu kemarin yang berangkat tuh, ayatnya kemarin lupa. Kenapa? Saya introspeksi diri. Oh, mungkin saya pernah dengar suatu musik atau suatu ini yang menjadikan kok saya lupa, atau mungkin saya berdosa sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya hafalan itu kalau kita pengen ngecek dosa kita, cek tes. Oh ya, siap. Ngapunten nggih Mas. Matur nuwun sangat. Jadi kalau kita pengen melihat kita berdosa enggak di hadapan Allah, maka lihatlah dari kualitas bacaan Quran dan hafalan Quran kita jemaah. Kan minimal ibu semua di sini hafal qul huwallah kan? Qul a'udzu birabbil falaq hafal? Qul a'udzu birabbin nas hafal? Alhamdulillahirabbil alamin hafal? Kalau itu aja sampai lupa, coba jemaah koreksi hidup kita. Oh, mungkin aku tadi udah banyak dosa nih sama anak. Aku mungkin banyak dosa sama pasangan. Aku mungkin banyak dosa sama tetangga. Makanya coba jemaah koreksi diri. Perlu itu jemaah, ya. Makanya dalam tadi hadis dalam konteks yang pertama dikatakan innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik dan hanya menerima sesuatu yang baik. Tadi kan Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 43 ya. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Tidak bisa yang baik dan yang buruk dicampur adukan. Makanya tadi ada musik, ada Quran, gak bisa dipadukan jamaah. Tetapi yang ingin saya sampaikan, silakan berbuat kebaikan dengan sesuai apa yang mungkin kita mampu untuk melakukan itu jamaah. Kita bisanya cuma ngeposting apa? Ngeposting orang-orang salih, ngeposting kata-kata orang-orang baik, orang-orang yang sudah dijamin masuk surga. Kita cantumkan kata-katanya untuk apa? Motivasi orang-orang di sekitar. Silakan gunakan kemampuan kita jamaah untuk berdakwah. Nabi Nuh alaihi salam, Bu, saja kalau posting video, kalau yang lihat kadang cuma 200, kadang cuma 150, itu udah alhamdulillah.
apalagi 4.000, apalagi sampai 5.000, apalagi sampai 14.000, sampai 17.000, ya. Alhamdulillah, kenapa jamaah? Itu udah banyak daripada nggak ada yang nonton tuh. Pasang buat reel, yang nonton cuma 120 misal, lah itu banyak. Coba 120 dikumpulkan ke sini, kira-kira cukup nggak tempatnya jemaah? Cukup, tapi 4-4-an, ya. Ibu di sini ada 100 orang? Nggak ada jemaah. Coba 120 dikumpulkan di sini, ya. Sedangkan Nabi Nuh berdakwah itu selama 950 tahun. Bukan saya yang mengatakan, Allah langsung yang mengatakan. Nuh alaihissalam itu berdakwah kepada kaumnya 1000 tahun kurang 50 tahun. Berarti artinya berapa? 950 tahun. Itu aja masih semangat. Pengikutnya berapa? Cuma 95 orang jemaah. Berarti artinya berapa tahun sekali setiap ada pengikutnya? 10 tahun sekali nambah 1 pengikutnya. Followersnya nambah 1, Bu. 10 tahun. Tuh. 10 tahun nambah 1, 10 tahun lagi nambah 1 lagi, 10 tahun lagi nambah 1 lagi, sampai 950 tahun pengikutnya cuma 95 orang. Orang sekarang bayangkan, ngajak kebaikan gampang banget loh. Yang nonton berapa? Share poster, buat poster, ya, dibuatkan posternya, kemudian di-share posternya, yang datang 50 orang, yang datang 60 orang. Zaman sekarang enak jemaah. Coba handphone Anda zaman dulu kira-kira gimana jemaah? Ya. Makanya ini menunjukkan bahwasannya tadi kembali kepada topik yang awal tadi, innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik dan hanya menerima sesuatu yang baik-baik saja. Wa innallaha amaral mu'minin bima amara bihil mursilin faqala ta'ala ya ayyuhar rasulu kulu min thayyibati wa'malu salihah. Dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 51. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai Rasul, makanlah dari sesuatu yang baik dan kerjakanlah amal salih. Ini menunjukkan bahwasanya salah satu dari jamaah terkabulnya doa seorang hamba itu dilihat dari takaran makanannya jamaah. Jadi kok kalau makanan yang kita konsumsi saja kok ada sesuatu yang haram masuk ke dalam tubuh kita, maka pada hakikatnya itu sudah cukup untuk Allah tidak mengabulkan permohonan kita. Kita mau udah keluar-keluar, ya Allah kenapa sih engkau gak mau kabulkan permohonan hamba? Coba koreksi dulu jemaah. Makanan kita yang kita konsumsi masuk ke dalam perut kita, apakah semua sudah halal atau belum? Ya, jangan-jangan masih ada yang syubhat masuk ke dalam perut kita. Jangan-jangan ada sesuatu yang haram masuk ke dalam tubuh kita. Sehingga ketika itu mendarah daging, kata Rasulullah SAW, ketika ada sesuatu yang haram masuk ke dalam tubuh kita, sholatnya nggak diterima 40 hari jemaah. Contohnya apa? Minum minuman keras, ya, miras. Bukan lagunya Bang Haji Roma Irama ya. Miras, minum minuman keras, ya. Itu adalah sesuatu yang apabila kok dikonsumsi sama setetes aja, bukan masalah mabuk nggak mabuknya jemaah. Tapi setetes itu dikonsumsi, walaupun cuma setetes, sudah cukup untuk Allah tidak menerima sholatnya selama 40 hari. Saking ngerinya jemaah, Allah tuh perintahkan kita untuk menghindari dari sesuatu yang haram. Kenapa? Karena minuman keras aja, setetes itu mengalir dalam tubuh kita, mohon maaf, membuat hati kita tuh mati jemaah. Makanya mohon maaf Bu, mohon maaf sekali, saya nggak menyinggung siapapun, ada seorang pelacur atau seorang yang suka minum minuman keras, saya pastikan pasti tutur katanya pun kotor jemaah. Betul? Orang yang sering mabuk-mabukan, saya pastikan kata-katanya nggak ada kata-kata baik, pasti kotor semua jemaah. Kaki 4 keluar, ya, mengata-ngatai orang yang buruk-buruk keluar semuanya. Karena apa? Hatinya udah keras. Kenapa? Karena dia mengonsumsi sesuatu yang haram. Sedangkan sesuatu yang haram dapat mengeraskan hati tuh jemaah. Hati kalau udah keras, udah nggak bisa berperasaan lagi jemaah. Nggak punya rasa kasih sayang,
nggak tahu, nggak bisa merespon panggilan iman. Ketika dipanggil Allahu Akbar, Allahu Akbar, nggak peduli sama sekali. Bahkan duhur, asar, maghrib, isya, sampai subuh lagi, sampai duhur, asar, maghrib, isya, sampai subuh lagi, nggak peduli. Kenapa? Karena hatinya udah mati, keras ya Mas. Makanya bagaimana cara kita untuk melunakkan hati kita kembali? Dengan cara memperbanyak membaca Al-Quran. Karena dengan seiring kita seringkali, minimal kalau kita nggak bisa baca Bu, Pak, kita mendengarkan bacaan Quran, murattal. Seringkali kita perdengarkan aja jemaah. Itu dapat melunakkan hati seketika. Ya. Hurum maqsuratun fil khiyam fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban lam yatamithunna insun qablahum wala jan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Cuma diperdengarkan doang jamaah, meresap ke dalam hati kita. Ketika hati kita kok udah mulai ngerespon, tanda bahwasanya hidayah itu lagi turun ke hati, tinggal kita mau ngambil atau enggak jamaah. Makanya setiap kali dipanggil nama Allah, ada respon iman yang merespon itu semua. Itu adalah anugerah setiap manusia yang enggak semua orang bisa dapatkan jamaah. Bahkan ada, mohon maaf, seorang pelacur pun, seorang judi yang seringkali judi, suka minum minuman keras, ketika kok diperdengarkan kalimat azan, diperdengarkan kalimat ayat suci Quran, hatinya itu pasti melunak jemaah. Ketika melunak itu tanda bahwasanya hidayah itu lagi Allah berikan. Cuma terkadang orang itu punya dua pilihan, mau ngambil atau nggak mau ngambil jemaah. Kalau mau ngambil, maka orang itu pun akan seketika meninggalkan itu. Walaupun nggak secara signifikan meninggalkannya, pelan-pelan meninggalkannya, itu sudah panggilan iman jemaah. Tanda hati kita masih hidup. Tapi kalau dipanggil nama Allah, dipanggil azan, diperdengarkan ayat suci Quran, aja masih belum mampu jemaah untuk bisa melunakkan hatinya, maka sungguh disayangkan. Bagaimana nanti malaikat maut akan mencabut nyawanya jemaah. Padahal mohon maaf, dalam suatu riwayat dikatakan seseorang yang ketika dia sedang sakaratul maut, ya, dia itu udah gak peduli dunia itu seperti apa jamaah. Coba ibu, ada orang lagi sakaratul maut, ditawari, Pak, saya mau kasih Bapak 5 miliar ya Pak. Kira-kira masih jawab gak Bu? Gak jawab sama sekali. Pak, Bapak bolehlah kalau hidup lagi, Bapak bolehlah nikah lagi. Apakah bisa? Langsung bisa semangat lagi? Nggak bisa. Karena dia udah benar-benar berhadapan dengan malakul maut. Dan seseorang yang sudah berhadapan dengan malakul maut, dia udah nggak bisa merasakan nikmatnya dunia jemaah. Hambar semuanya. Makanya ketika seseorang itu diwafatkan, mohon maaf, dalam keadaan yang su'ul khatimah, roh itu sangat ketakutan sekali. Bahkan dalam Al-Quran surah Al-An'am Allah sebutkan, malaikat Israel itu menepuk, memukul sampai berkali-kali jemaah. Keluar kamu, keluar. Tapi apa jawab roh tersebut? Roh itu seraya mengatakan, aku gak mau keluar, aku gak mau keluar. Wahai jiwa yang kotor, keluar kamu, keluar. Dipukul terus. Bahkan dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwasannya ketika orang itu dalam sakaratul mautnya dia su'ul khatimah, maka seperti kain basah yang ditancapkan ke duri, kemudian ditarik dengan dipaksa jemaah. Apa bunyi yang kita dengarkan ketika kain basah itu berada di duri, kemudian kita tarik seketika? Bunyinya seperti apa jemaah? Ya seperti itulah, kita nggak bisa membayangkan jemaah. Begitulah orang yang meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Ketakutan, sangat ketakutan sekali. Makanya mulai sekarang Bu, hidup itu cuma simpel banget. Ikuti semua perintahnya Allah dan semua yang dilarang oleh Allah. Dan cukup makan makanan yang halal aja, insya Allah kehidupan kita tuh tenang jemaah. Cukup makan makanan yang halal aja udah. Sehari-hari cuma bisanya makan lontong, cuma makan lemper doang, makan arem-arem, gak apa-apa jemaah.
Yang penting halal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah." Wahai orang-orang yang beriman tuh, yang dipanggil orang yang beriman lagi jemaah. Makanlah kamu dengan makanan yang baik. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Kamu carilah rezeki dari sesuatu yang baik, jangan dari sesuatu yang tidak baik, ya. Ini menjadi dalil bahwasanya Allah itu baik dan hanya menerima sesuatu yang baik. Dan Allah perintahkan dalam ayatnya tadi Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 51, wahai Rasul dan hamba-hambaku, maka konsumsilah makanan-makanan yang halal dan yang baik untukmu. Ya ayuhan nasu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Wahai manusia, kalian diperintahkan untuk makan makanan yang halal dan yang thayyib. Jadi nggak cukup yang halal, tapi yang thayyib. Jadi kriteria orang tuh boleh mengonsumsi makanan itu ada dua. Tadi apa jemaah? Halal dan thayyiban, ya. Thayyib bukan Bang Thayyib, ya. Itu beda cerita. Halal dan thayyib. Halal itu apa? Halal itu secara bahasa dari asal katanya al-hillu. Al-hillu itu diartikan sesuatu yang dia tuh apa ya kalau bahasa. Jadi susah kalau membahasakan Indonesia jamaah. Jadi bahasa Arab tuh saking luasnya, kalau di bahasa Indonesia kan itu agak sulit. Al-hillu itu saya berikan perumpamaan saja, nanti ibu terserah menerjemahkannya seperti apa. Ada suatu benang, kalau bahasa kita bundet, tahu ya? Tahu ya, benang bundet? Ya. Benang bundet, proses untuk kita menguraikan kembali menjadi lurus, itu namanya al-hillu. Makanya ketika benang itu sudah kembali lurus, orang-orang Arab itu akan mengatakan apa? Hillul mushkilah. Benangnya udah nggak ada masalah lagi, benangnya udah lurus lagi nih, ya, udah nggak ada masalah. Sehingga ditarik kesimpulan halal itu berarti sesuatu yang tidak dipermasalahkan kembali. Itu namanya halal, jemaah. Makanya nanti ibu Idul Fitri kan ada halal bihalal kan? Itu cuma di Indonesia aja tuh halal bihalal tuh. Di Arab nggak ada halal bihalal. Ibu bilang ke orang Arab halal bihalal gitu, bingung mereka, nggak tahu halal bihalal itu apa. Cuma istilah Indonesia aja. Kenapa kok halal bihalal? Karena tadi harapannya seseorang yang sudah halal bihalal, sudah bersalam-salaman, bermaaf-maafan, itu sudah nggak ada lagi yang dipermasalahkan jemaah. Ini udah maaf-maafan tapi masih nginget-nginget kesalahan yang kemarin lagi, ya. Berarti belum halal bihalal. Ya, halal. Kalimat halal, ya. Halal ini adalah sesuatu yang tidak dipermasalahkan. Sehingga saya tanya, daging ayam halal atau haram? Halal. Kalau disembelihnya tanpa menggunakan basmalah, halal atau haram? Haram. Ya. Hukum asalnya daging ayam itu kan halal kan? Tapi berdasarkan nanti lihat turunan-turunannya. Kalau sekiranya disembelih tanpa menggunakan basmalah, berarti haram. Disembelihnya menggunakan bismillah, daging ayam, ya. Tapi ternyata ayamnya nyuri, halal atau haram? Haram, ya. Makanya hukum itu selalu seperti itu, nggak bisa kita ngelihat dari sudut pandang, harus ada turunan-turunannya dulu. Makanya kalau dikatakan daging ayam itu haram atau halal, tergantung jamaah. Ya, hukum aslinya halal, tapi kok kalau dipotongnya pakai menggunakan bismillah, kemudian itu adalah daging ayam, ayamnya punya sendiri, dia ridho untuk menyembelihnya, ya, maka dihukumi sebagai halal. Ya, daging ayamnya halal, tapi dia daging itu diolah karena memang sudah matinya kemarin, mati tiren tuh, ayam tiren. Besok tuh lebaran banyak banget yang kayak gitu jamaah, hati-hati ya. Ada ayam tiren dijual, ya,
dikasih pewarna gitu kan, biar kelihatan segar. Hati-hati jemaah, ya. Makanya halal tadi apa? Sesuatu yang tidak dipermasalahkan. Makanya kita lihat harta kita. Selagi ada harta yang kok masih dipermasalahkan, berarti konteksnya belum halal kan? Sehingga setiap harta yang dibawa dari luar menuju pulang ke rumah dikonsumsi sama orang rumah. Mohon maaf Bu, saya pastikan pasti akan berantakan semuanya. Karena sesuatu yang haram apabila dibawa pulang ke rumah, dikonsumsi bersama-sama, itu pasti akan menimbulkan efek yang tidak baik dalam keluarga tersebut. Saya pastikan itu. Banyak, mohon maaf, orang yang melakukan riba, rumah tangganya cekcok terus jemaah. Kenapa? Karena dia membawa sesuatu yang haram untuk dibawa pulang ke rumah. Walaupun yang mengonsumsi jemaah, dia nggak melakukan, tapi dia cuma mengonsumsi, walaupun dia nggak tahu apa-apa. Memang dia nggak dosa jamaah, tapi dia mendapatkan efek dari makanan haramnya itu. Coba saya tanya, ada racun, ibu nggak tahu kalau itu racun, tapi mohon maaf, makanannya diracuni, kira-kira tetap ngefek nggak? Apakah kita harus tahu dulu kalau makanan itu diracun baru ngefek? Mau kita tahu, mau kita nggak tahu, kan tetap ngefek racunnya kan sih jamaah kan? Betul kan? Lah oleh sebab itu, sesuatu yang haram apabila kita bawa ke rumah, memang orang rumah tidak mendapatkan dosa ketika dia mengonsumsi makanan itu. Tetapi dia mendapatkan efek buruk dari sesuatu yang haram ketika dibawa pulang ke rumah. Saya bilang kayak gini nggak menyinggung siapapun Bu, ya. Tapi saya cuma ingin mewanti-wanti lebih berhati-hati saja kepada harta-harta yang tidak halal, termasuk riba jemaah. Saya pernah kisahkan di sini kan, ada orang yang dia itu ahli puasa, ahli ibadah, ahli sholat, ahli sedekah, Senin Kamis selalu ditunaikan, tapi ketika wafat meninggal dunia, orang mengira dia meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Tetapi ketika baru dimakamkan selama 2 jam, tiba-tiba hujan lebat datang jemaah. Setelah hujan lebat itu, sebagian tanah yang ada di pemakaman itu longsor seketika. Ketika udah longsor, barulah beberapa jenazah itu ada yang keluar. Salah satu di antara jenazah yang keluar, yang tadi seorang yang baru dimakamkan, yang katanya orang ahli ibadah. Ternyata setelah mau dipindahkan makam itu jemaah, mau dipindahkan jasad itu, betapa takjubnya orang-orang yang mau memindahkan. Karena apa? Kain kafannya sudah berlumuran cairan merah semuanya. Kenapa? Ibu paham kalimat cairan merahnya? Saya jaga TikTok aja. Karena kalau dibilang gitu nanti kebenet nanti gitu kan. Cairan merah, dia disertai cairan merah, terus kemudian mohon maaf, mukanya sudah tidak beraturan. Matanya, mohon maaf, ada yang sudah keluar. Kemudian mulutnya sudah sobek-sobek. Ini menunjukkan bahwasanya siksa kubur itu benar adanya jemaah. Jangan mengira wah itu mah dongeng belaka siksa kubur. Paling juga dongeng aja itu, cerita-cerita doangnya itu. Insya Allah juga baik-baik aja. Loh, jemaah yang dirahmati oleh Allah, kalau kita nggak percaya akan adanya siksa kubur, maka itu sudah berdosa. Tapi bukan berarti yang percaya juga nggak disiksa. Disiksa juga kadang kalau dia berdosa, belum sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hati-hatilah jemaah sama harta yang sesuatu harta yang tidak halal baginya. Maka hati-hati. 500 rupiah pun loh jemaah, kalau itu memang bukan punya kita, akan memberatkan timbangan kita di akhirat kelak. Walaupun menurut 500 doang cuma buat apa sih? Permen aja. Loh, sekarang pertanyaan saya, paling cuma 500 kenapa diembat juga gitu loh. Ya. Kan menurut kita kan cuma 500 doang masa ngefek sih? Ya pertanyaan saya, 500 doang kok kenapa diambil gitu kan? Kenapa tahu 500 itu kok kayak gitu aja dipermasalahan, kok malah kita malahan mengambil dengan sepele? Kan malah itu yang harusnya kita koreksi jemaah. Makanya cobalah sesuatu yang haram apabila dibawa pulang ke rumah, kemudian dia tidak bisa untuk mengendalikan nafsunya, dia malahan korupsi ya. Hati-hatilah orang-orang yang suka korupsi ini jemaah.
dimanapun berada. Bukan nominalnya yang dilihat, tapi bagaimana pengkhianatan yang dilakukannya itu. Itulah yang memunculkan suatu azab yang sangat pedih di alam kubur kelak. Korupsi, jangan dikira cuma 1 miliar doang. 1 miliar banyak atau sedikit, Bu? 1 miliar kok doang gitu ya. Tapi kan kalau menurut kita banyak, tapi menurut para koruptor 1 M doang. Berarti kalau dia mengatakan wah korupsi cuma 1 M doang, berarti berapa banyak yang sudah dia korupsi, jemaah? Sampai mengatakan 1 M kok doang ya. Kalau 500 baru doang, 1000 doang. Lah ini kok 1 miliar kok doang ya. Makanya cobalah cari sesuatu yang halal-halal aja lah, jemaah. Gak usah kita bawa sesuatu yang haram. Karena tadi berdasarkan hadis yang ini tadi disampaikan ya, bahwasanya Allah itu menerima sesuatu yang baik-baik saja. Kalau sesuatu itu buruk, mau kita pengen punya kita punya niat baik banget. Ada tetangga yang lagi kesulitan, kayaknya aku pengen bantuin dia, tapi dengan cara apa, jamaah? Ngerampok bank tuh. Bank dirampok, terus habis itu bank ini nggak adil banget, akhirnya dirampok, terus uangnya dibagi-bagikan ke tetangganya. Ini memang niatnya baik, tapi dalam hadis ini dikatakan Allah itu hanya menerima sesuatu yang baik. Tadi ayatnya wala talbisul haqqo bil batil wa taqtumul haqqo wa antum ta'lamun ya. Tidak bisa sesuatu yang baik dan yang buruk itu dicampur adukkan menjadi satu. Yang buruk sudah jelas buruk, yang baik sudah jelas baik. Tidak mungkin yang buruk itu bisa bercampur dengan yang baik. Ibu bisa ini kan ya, pernah lihat minyak sama air ketika disatukan itu nggak pernah bisa kan? Nah itu bagaikan sesuatu yang buruk dan yang baik, nggak bisa dicampur adukkan, jemaah. Ya. Maka dari itu halalan thayyiban, makanlah rezeki yang halal dan yang thayyib. Kalau yang halal doang tidak thayyib, apakah boleh? Apakah boleh? Boleh enggak? Cuma halal doang, thayyibnya enggak ada. Boleh enggak? Enggak boleh, ya. Cuma halal doang, thayyibnya dikesampingkan, enggak boleh, jemaah. Contoh tuh besok hari raya Idul Fitri, ibu udah dilarang sama dokter makan opor kebanyakan, nggak boleh. Padahal halal tuh, tapi ibu belengnya minta ampun. Mumpung lah sesekali doang, gitu kan. Kapan lagi kita bisa makan enak kayak gini kan, gitu kan. Akhirnya apa? Kebablasan. H+3 setelah Idul Fitri, rumah sakit penuh semuanya. Karena apa? Orang yang mengidap kolesterol semuanya di situ, ya. Ibu kenapa, Bu? Wah, saya kayaknya pusing banget ya, Dok. Kenapa ya, Dok? Dokter udah bisa ngebaca tuh. Ibu 3 hari belakangan ini makan apa, Bu? Saya makan santan. Lah itu, Ibu. Ya. Kan saya tahun lalu kayaknya Ibu udah ketemu sama saya kayaknya. Kenapa Ibu nekat lagi, Bu? Gitu. Ya saya pikir tahun ini insya Allah kolesterol saya sudah hilang, dokter, gitu kan. Akhirnya dokter itu pun kayak marah sendiri, jemaah. Karena apa? Pasiennya itu tambengnya minta ampun, gitu kan. Maka dari itu, jemaah, kenapa Allah berikan sesuatu yang halal dan yang thayyib? Tujuannya itu untuk kebaikan diri kita, ya. Karena sesuatu yang halal belum tentu thayyib. Sesuatu yang thayyib juga belum tentu. Tapi halal dan thayyib ini bersanding, nggak bisa saling terpisah. Harus yang baik dan harus juga tidak dipermasalahkan. Ya, kita lanjutkan hadis yang tadi. Tsumma dzakara ar-rajul yutilus safar ash'atha aghbar. Ya. Kalau di sini saya Arabnya gundul, jemaah. Yamuddu yadayhi ila sama, ya Rabb, ya Rabb. Nah, kita akan melihat dari terjemahan ini dulu. Kita lihat tsumma dzakara ar-rajul, kemudian ada seseorang, ya, seorang laki-laki ketika itu yuti us-safar ash'atha aghbar,
Kemudian beliau menceritakan kisah seorang laki-laki yang melakukan perjalanan yang jauh. Rasulullah ini lagi cerita jamaah. Cerita ke Abu Hurairah ketika itu. Ibu paham nggak hadis ini tadi gimana jalan ceritanya? Paham nggak Bu? Paham nggak? Kok samar-samar? Kalau enggak katakan enggak, kalau iya katakan iya. Kalau diem saja saya bingung, paham atau enggak sebenarnya? Paham? Jujur banget Ibu, Masya Allah ya. Jadi kan tadi dalam konteks hadis diriwayatkan sama siapa hadisnya? Abu Hurairah. Abu Hurairah itu menceritakan Rasulullah pernah bilang jamaah bahwasanya sesungguhnya Allah itu baik dan hanya menerima yang baik-baik saja. Kemudian Allah berfirman, Rasulullah telah mengucapkan itu, Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 51, wahai Rasul, maka makanlah dari rezeki yang halal untukmu, ya. Dan ketika itu Abu Hurairah dengerin lagi Rasulullah pernah bilang bahwasanya ada seorang laki-laki yang tiba-tiba dia melakukan suatu perjalanan yang jauh, kemudian kita ngelihat Ash'atha aghbar. Ash'atha aghbar itu adalah menggunakan pakaian yang lusuh. Pakaiannya lusuh jamaah. Ibu insya Allah ini pakainya keren-keren semua Bu, ya, gak ada yang lusuh semuanya. Dan ketika itu Rasulullah juga mengatakan, yamuddu yadaihi ilas sama, ya Rabb, ya Rabb. Dan dia mengangkat kedua tangannya jemaah. Dia mengangkat kedua tangannya ke atas. Maka ini adalah di mana Allah akan mengabulkan doa-doa seseorang itu punya 4 kriteria tadi. Kita lihat yang pertama apa? Safar. Seseorang itu bisa terkabul doanya itu yang pertama adalah orang yang safar. Makanya Bu, kalau ada orang yang lagi safar, lagi perjalanan jauh, itu sangat afdal sekali apabila kita minta didoakan sama beliau. Besok Lebaran, saudara dari jauh datang, minta doa sama beliau. Cobalah doain saya, biar apa? Biar saya panjang umur, saya bisa berjumpa Ramadan lagi, harta saya lebih barokah lagi. Minta sama orang-orang yang lagi safar jamaah, ya. Karena orang yang lagi safar itu doanya itu akan diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa tadi? Bahkan mohon maaf, ini dalam riwayat yang lain selain orang yang safar, ya, orang yang terzalimi. Saya rasa kita semua terzalimi, Ibu. Insya Allah doa kita diijabah semuanya sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam konteks hadis yang tadi dikatakan yang pertama safar, yang kedua apa? Ash'atha aghbar, yaitu menggunakan pakaian lusuh. Arti pakaian lusuh ini jangan kita menafsirkan kayak, oh kalau mau doa sama Allah berarti pakai pakaian yang jelek aja lah gitu biar dikabulkan. Bukan itu maksudnya jamaah. Yang dimaksudkan menggunakan pakaian lusuh itu dia berdoa dengan kerendahan hati, ya, nggak dengan penuh kesombongan, keangkuhan. Ada orang berdoa, ya Allah, aku pengen banget ya Allah punya harta yang banyak ya Allah, aku pengen sombong ke semua orang. Ada yang seperti itu? Ada nggak? Tidak ada jemaah. Ya muddu ilas sama, ya muddu yadai ilas sama, yaitu mengangkat kedua tangan. Mengangkat kedua tangan. Nah, mengangkat kedua tangan. Ya Allah, tolong ampuni segala dosa hamba ya Allah. Ya, ini adalah syarat terkabulnya doa. Dan yang keempat, itu dia mengucapkan ya Rabb. Nah, ini kalau dalam konteks hadis itu Bu, ini adalah rangkaian kalau doa kita mau cepat diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ketika sedang safar. Yang kedua berdoa dengan rendah hati.
Contoh, orang pergi mau sholat itu kan isinya tentang doa semua kan. Allahu Akbar, Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin amin. Itu kan doa semua kan. Ada ayat suci Quran, ketika Allahu Akbar ruku, itu kan doa juga kan. Sami Allahu liman hamidah, i'tidal, itu kan juga doa juga. Allahu Akbar sujud, doa lagi jamaah. Bahkan sampai puncaknya ketika tahiyat, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Itu kan juga doa, ya. Makanya ketika ada seseorang yang mau sholat, mau berdoa sama Allah, kok dia sombong, maka terkadang sholatnya nggak berarti apa-apa jemaah. Makanya kenapa nggak pernah dikabulkan permohonannya? Kenapa nggak dimudahkan urusannya sama Allah? Karena apa? Karena sholatnya aja belum benar. Sedangkan sholat itu isinya doa. Orang zaman dulu, kalau ibu pernah ke Cirebon, Bu, di Cirebon itu ada masjid peninggalan Mataram Islam. Dan itu masjidnya, itu tuh pintunya pendek jamaah. Nggak kayak pintu yang tinggi-tinggi yang sekarang itu. Pintunya pendek banget, bahkan sama manusianya aja lebih pendek pintunya. Itu untuk apa? Kenapa kok mereka ketika mau masuk masjid itu harus menunduk seperti ini? Itu dakwahnya orang-orang terdahulu, itu langsung dipraktikan. Artinya mau masuk ke masjid harus merendahkan hati dulu, jemaah. Kita harus rendah. Jangan mau masuk masjid malah angkuh, ya. Ada kan di Cirebon yang kayak gitu? Pernah ke sana, Bu? Pernah, Mbak? Pernah? Pernah? Belum. Besok piknik sana. Ya. Jadi di sana ya lewat pun nggak apa-apa, ya. Jadi di sana itu ada masjid, itu saya lupa namanya, tapi yang jelas itu masjid peninggalan Mataram Islam. Kan Mataram kuno. Mataram kuno kemudian direbut sama orang-orang penguasa Islam, kemudian dijadikanlah kerajaan Mataram kuno itu menjadi Mataram Islam. Dibangunlah suatu masjid yang dimana pintu-pintunya itu pendek-pendek. Tujuannya apa? Agar seseorang yang mau datang ke masjid itu dia mencoba untuk merendah, jangan tinggi jemaah. Karena kunci satu rumus yang harus kita pahami, semakin kita merendah maka akan Allah tinggikan, tetapi kalau kita meninggi maka akan Allah rendahkan. Itu prinsip hidup jemaah. Dan itu terbukti iblis kan dulu kan meninggi kan. Ya Allah, gak mungkin lah aku harus bersujud kepada Adam, sedangkan engkau aja ciptakan aku dari api, engkau ciptakan Adam dari tanah, tentu aku lebih baik daripada Adam. Gak selayaknya yang lebih baik bersujud kepada di bawahnya. Angkuh jemaah, meninggi. Seketika ketika meninggi, Allah rendahkan dengan cara apa? Tadinya namanya Azazil, dirubah namanya jadi iblis jemaah. Iblis itu adalah makhluk yang menutupi segala kebaikan dengan keburukan. Itu namanya iblis. Makanya nggak ada kebaikan di dalam dirinya jemaah. Pasti keburukan terus. Bahkan mohon maaf, ada dalam suatu riwayat nanti dikatakan, sebelum manusia itu mereka diadili sama Allah untuk masuk ke dalam surga atau neraka, ada khutbah terakhir yang dilakukan sama iblis jemaah. Jadi nanti ketika di padang mahsyar, iblis itu akan naik mimbar jemaah. Ngapain? Dia akan khutbah. Bayangkan tuh, iblis aja khutbah tuh. Apa yang dikhutbahkan jemaah? Iblis seraya mengatakan, aku tidak pernah memaksa kalian dulu untuk mengikuti jalanku, tapi kalian sendiri yang ingin ikut kepada jalanku. Oleh sebab itu jangan salahkan aku apabila nanti ada di antara kalian yang Allah masukkan kalian bersamaku untuk disiksa api neraka. Itu khutbah terakhirnya iblis jemaah. Iblis khutbah terakhirnya seperti itu. Ini menunjukkan bahwasanya iblis itu nggak pernah memaksa kita untuk berbuat keburukan. Terbuktikan ya Bu, iblis pernah nggak maksa ibu buat kayak tiba-tiba datang ke rumah, Bu, maksiat aja Bu, kalau enggak saya ancem loh ibu loh. Ada iblis kayak gitu ke rumah ibu? Enggak ada. Iblis itu pengecut, cuma maunya bisik-bisik doang kan. Enggak berani di depan mata kita langsung ngomong, enggak berani. Cuma bisik-bisik, itu loh, apa ada uang tuh jatuh, ambillah. Akhirnya apa? Terpantik, ambil, ya. Dalam puasa-puasa siang-siang gini enaknya mah minum es teler.
Ya udah, akhirnya melipir jamaah. Padahal mah paginya masih sahur sama keluarga, maghribnya masih buka sama keluarga, tapi siangnya dia udah mokel duluan jamaah, curi start. Bu, mohon maaf. Padahal orang rumah mah dia udah nungguin gini, Pak, haus banget ya Pak, dari tadi panas banget. Apalagi Bapak ya, kasihan banget tadi keluar rumah, kerja siang-siang, capek-capek. Bapak kasihan banget ya Pak. Bapak pasti haus banget ya. Dalam hati Bapak mah, tadi nggak tahu aja dia saya udah mokel. Iya Bu, Bapak juga haus banget tadi udah ini. Padahal mah itu cuma buat tipu daya doang jamaah. Yang ingin saya katakan, bahwasanya iblis itu nggak pernah memaksa kita untuk melakukan keburukan. Tapi yang iblis lakukan hanya membisik-bisiki, ngasih was-was doang jamaah. Itu loh, ada makanan lah, ambillah. Padahal itu mah bukan punya kita jamaah. Ada uang berceceran, padahal itu jatuh dari mobil seseorang. Kita malah nggak langsung bilang, mengingatkan kepada orang itu, malah adalah biarin aja lah, ini rezeki anak soleh ini. Soleh dari mana jamaah? Kayak gitu bukan soleh itu namanya ya. Maka dari itu, cobalah jamaah dirahmati oleh Allah. Mari kita kalau pengen benar-benar semua dalam kehidupan kita memiliki suatu kebaikan-kebaikan, maka awalilah juga dengan kebaikan. Karena tadi ada seorang laki-laki dalam hadis dikatakan dia melakukan safar, dia memakai pakaian lusuh, artinya merendahkan hatinya, ya. Kemudian 3, dia mengangkat kedua tangannya. Dan yang keempat, dia seraya mengatakan, Ya Rob, Ya Rob, Ya Rob. Padahal 4 kriteria ini adalah syarat terkabulnya doa seseorang itu lebih dipercepat oleh Allah. Jadi 4 ini adalah kriteria orang yang paling cepat dikabulkan doanya sama Allah. Bahkan dalam riwayat yang lain, yang ketiga ini mengangkat kedua tangan. Kenapa? Karena seseorang yang mengangkat kedua tangan, Allah itu sampai malu jamaah. Kalau ada orang yang berdoa kepada Allah sampai mengangkat kedua tangannya, tapi dia ketika menurunkan tangan itu, Allah tidak mengabulkan sama sekali. Allah itu malu jamaah. Ya. Makanya ini menjadi dalil kalau berdoa itu sambil mengangkat kedua tangan. Wah, ada orang yang bilang, wah ngangkat dua tangan bid'ah dari mana jamaah? Coba hadirkan orang yang bilang ketika mengangkat kedua tangan itu bid'ah, hadirkan ke saya. Oh, ini Rasul sendiri yang mengatakan kok, ya. Mengangkat kedua tangan, dia seraya mengatakan ya Rob, ya Rob. Kenapa harus ya Rob? Kita pernah bahas loh Bu, sekitar 5 pekan atau 6 pekan yang lalu. Masih ingat nggak? Masih ingat nggak? Ingat? Lupa, ya. Jadi ya Rob, Rob itu adalah pengucapan kepada Allah bahwasanya lagi nagih janjinya Allah. Rob itu dari sifat aslinya Allah, sifat rububiyah. Rububiyah itu apa? Apa Bu? Nunggu dulu ngelihat. Rububiyah itu apa? Jam berapa sekarang? Wah, dikit lagi, 5 menit terakhir, ya. Ya Rabb, rububiyah dari sifat aslinya rububiyah, sifat Allah dalam memelihara makhluk-makhluknya. Oleh sebab itu Bu, dulu Allah pernah berjanji ketika kita masih di dalam alam rahim, di dalam kandungan ibunda kita, Allah dan kita, roh kita sebelum ditiupkan ke janin, itu sudah berjanji sama Allah. Allah udah bilang, aku itu Rabbmu, maka sembahlah aku. Dan roh kita dulu Bu, udah berjanji sama Allah. Dia mengatakan, alastu bi rabbikum. Dia mengatakan, bala syahidna. Kami bersaksi wahai Allah, bahwasanya engkau itu adalah Rabb kami. Ibu ingat dulu kejadiannya gimana Bu? Roh itu pas belum menyatu dengan janin dulu, belum jadi ibu pas masih kecil, ya. Itu roh itu pernah janji sama Allah. Ya Allah, aku bersaksi bahwasanya engkau adalah Tuhan kami. Bala syahidna. Kami bersumpah ya Allah. Oleh sebab itu, ketika dulu Allah sudah berjanji untuk mengatakan, wahai hambaku, katakanlah aku adalah Rabbmu. Aku yang akan memelihara kamu, artinya jamaah. Ada masalah apa? Larilah kepadaku. Kamu butuh apa? Larilah kepadaku.
Kamu punya dosa apa? Pengen minta ampun, aku ampuni semua dosa-dosamu. Makanya kita tagih kalimat itu yang pernah dulu Allah ucapkan itu ketika kita lagi dapat masalah, ngangkat kedua tangan, ya Rabb. Itu seraya kita tuh lagi nagih kepada Allah, jemaah. Ya Allah, kan Engkau dulu yang pernah berjanji kepada aku, ya Allah. Katanya Engkau yang pengen merawatku. Katanya Engkau yang ingin menyelesaikan urusanku. Katanya Engkau yang akan mengabulkan semua doa-doaku, ya Allah. Aku tagih janjimu. Dengan kalimat Rabb itu seolah-olah seseorang itu lagi nagih, jemaah. Ya Allah, aku nagih lo janjimu lo, ya Allah. Makanya Allah ketika nggak mungkin nggak bisa ya. Tapi kalau Allah nggak mengabulkan apa yang sudah dijanjikan oleh Allah, itu kan malu, jemaah. Ibu pernah janji kepada orang nggak? Pernah ngingkari janji nggak? Malu nggak? Apa nggak punya malu? Insya Allah kita semua masih punya malu ya Bu ya. Ketika kita ingin berbuat salah, malu ya. Ingkar janji, malu. Oleh sebab itu Allah karena nggak mau ingkar janji, jemaah, ada seorang hamba Allah tuh ingat. Nggak mungkin Allah nggak ingat. Karena Allah itu kan Tuhan yang menciptakan kita ya. Udah jelas ketika seorang hamba itu dia mengalami suatu kesulitan, dia seraya mengatakan kepada Allah, ya Rabb, kan katanya Engkau yang mau nyelesain semua ini ya Allah, maka tolong selesaikan semua masalah hamba ya Allah, ampuni segala dosa hamba ya Allah. Maka seketika orang yang mengangkat kedua tangan itu dan dia seraya mengatakan ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, itu dia seraya mengatakan seperti itu, Allah kabulkan permohonannya. Kecuali ini ada kecualinya, jemaah. Lihat ya. Wa mat'amuhu haram wa mashrabu haram wa malbasu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lidzalik. Bagaimana doa-doanya bisa terkabul kalau makanan yang dikonsumsi aja masih haram, makanannya masih haram, pakaiannya masih haram, minumannya masih haram ya. Makanya 4 kriteria ini kalau ibu punya, ibu sedang safar, rendah hati, mengangkat kedua tangan, kemudian ibu mengucapkan ya Rabb atau Rabbana, Rabbi, itu kan pasti dikabulkan sama Allah. Kecuali itu tadi, jamaah. Bagaimana bisa itu bisa dilakukan, bisa dikabulkan kalaulah makanannya aja masih haram, minumannya masih haram, pakaiannya masih haram. Jadi kalau kita kok selama ini doa kita nggak dikabulkan, Bu, introspeksinya, koreksinya ke diri kita dulu. Apakah makanan yang kita konsumsi masih halal atau ada yang haram? Minuman kita semuanya apakah ada yang haram atau tidak? Pakaian yang kita kenakan semuanya apakah halal atau tidak? Ya, nah ini harusnya kita koreksi dari sisi itunya, jemaah. Ya, jadi intinya hadis ini mengatakan poinnya semua orang yang memiliki 4 kriteria ini pasti kalau beriman sama Allah dikabulkan semua permohonannya, kecuali kalau tadi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, maka itu terbantahkan tidak akan dikabulkan karena masih ketutup, jemaah. Ada nih gelas, ada gelas bejana ya, ini ada caret misalnya, mau cek dituangkan air ya, bisa masuk nggak? Bisa masuk nggak? Ini gelas bisa masuk? Bisa. Nggak bisanya kalau apa? Kalau masih ada tutupnya ya, ada penutupnya, barulah nggak bisa masuk. Lah, oleh sebab itu boleh jadi tutup inilah yang disebut sebagai dosa, dosa yang haram-haram, dosa melakukan sesuatu yang tidak Allah perkenankan, dosa. Oleh sebab itu mari kita hindarkan diri kita dari segala macam dosa. Banyak sekali kezaliman yang pernah kita lakukan. Insya Allah semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan urusan Bapak Ibu semuanya. Allah kabulkan semua permohonan Bapak Ibu di waktu yang tepat, insya Allah. Sebelum kami tutup, ada yang ingin ditanyakan, Bu? Ada yang ingin ditanyakan? Cukup? Baik, kalau cukup, insya Allah Jumat depan kita sudah berjumpa dalam kondisi sedang
berpuasa. Insya Allah nanti kita akan membahas topik-topik tentang puasa. Nanti arba'innya kita sedikit kesampingkan dulu, ya kita liburkan dulu. Nanti kita mulai bahas arba'in an-nawawinya besoknya lagi ketika sudah Syawal, ya selesai Ramadan. Kita fokus bahas tentang Ramadan. Ibu mau tanya sebanyak-banyaknya pun boleh, Bu, ya. Cuma kadang kan pertanyaan saya itu emang kita tahu mau apa yang mau ditanyakan gitu kan. Kadang kita aja bingung kan mau tanya apa kan. Maka dari itu persiapkan pertanyaan itu boleh banget, silakan. Hal-hal apa yang ketika sedang puasa, topik-topik tentang puasa, tentang bayar fidyah, tentang zakat fitrah, tentang sholat tarawih, tentang puasa, hal-hal yang membatalkan, hal-hal yang makruh, hal-hal yang dianjurkan ketika sedang puasa, dan lain sebagainya. Silakan kalau ada kesempatan kita bahas, maka tanyakan saja, tidak apa-apa. Begitu? Baik. Jazakumullah ahsanal jaza. Semoga ibu bapak panjang umur, sehat selalu, sampai jumpa di bulan suci Ramadan. Insya Allah kita semuanya akan berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Marilah kita tutup bersama-sama dengan hamdalah dan doa kifaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Mohon maaf bila mana banyak tutur kata, sikap, perilaku kami yang kurang berkenan di hati. Mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Billahi hidayah wa bitaufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.